Di era rejim Joko Widodo ini, semua aktivitas penyampaian pendapat, aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar, aktivitas yang konstitusional itu dikategorikan sebagai kejahatan, dituduh teroris, radikal, menyebar hoaks, menyebar kebencian, menyebar permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan, kena delik ITE, dan terakhir ini kriminalisasi dengan undang-undang anak, seolah-olah mengeksploitasi anak untuk kepentingan militer. Opo ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Hari ini alhamdulillah kami sudah sampai ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan kami tadi sudah menyerahkan surat kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan nanti materinya akan dibacakan rekan saya Riki Fatama saya. Yang jelas perjuangan kami untuk memberikan perlindungan hukum dan mencari keadilan dari aktivis di Lampung Bunda Mary hari ini sudah sampai ke Kejaksaan Agung dan mudah-mudahan Kejaksaan Negeri Lampung Utara bisa melihat persoalan ini tidak remeh karena persoalan ini bisa berdampak luas, persoalan ini bisa mengkonfirmasi ketidakadilan yang makin meluas bukan hanya di Jakarta, ternyata ketidakadilan itu sampai ke Lampung dan juga ke pelosok negeri lainnya. Dan karena itu saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, sekali lagi menegaskan bahwa surat eksekusi dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara agar tidak ditindaklanjuti, agar tidak dilakukan lebih dahulu sampai kami mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, kami juga melalui surat nanti akan dibacakan secara lengkap sudah meminta kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk menunda atau tidak melakukan eksekusi terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya fatwa dari Mahkamah Agung. Nah, sebelum pembacaan surat, saya mohon pesan-kesan dari Bunda Mary jauh-jauh dari Lampung datang ke Jakarta mencari keadilan di Mahkamah Agung dan hari ini di Kejaksaan Agung. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Mary, jauh-jauh datang dari Lampung pada hari ini mencari keadilan di negeri ini karena saya yakin bahwa Panglima tertinggi di negara kita ini adalah hukum. Maka hari ini saya bersama tim pengacara saya mendatangi Mahkamah Agung MA tadi untuk mencari keadilan. Kemudian dari sana kami langsung ke Kejaksaan Agung. Saya berharap kepada Kepala Kejaksaan Agung untuk kiranya memberikan keadilan kepada saya, kiranya bisa memerintahkan kepada Kejari Lampung Utara untuk tidak mengeksekusi atas perihal kemarin kasasi yang dimenangkan oleh MA oleh Mahkamah Agung memenangkan Kejaksaan Lampung Utara. Terima kasih. Sekali lagi insya Allah saya yakin saya masih akan mendapatkan keadilan di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya apa isi daripada surat yang kami serahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia? Mohon rekan Fatama Jaya untuk menyampaikannya, membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal permohonan penundaan eksekusi putusan nomor 190 garing Pitsus garing 2022 garing PN Junto putusan nomor 1756 Pitsus 2023. Kepada yang terhormat Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, tim pembela dan pemberi bantuan hukum yang terhimpun dalam tim advokasi Bunda Mary sehubungan dengan terbitnya surat panggilan terpidana nomor B463 garing LB 13.3 garing EKU titik 2 garing 07 garing 2023 yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 6 Juli 2023. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa surat panggilan EKU diterbitkan adalah dalam rangka melaksanakan putusan nomor 190 garing Pitsus garing 2022 garing PN KBU Junto nomor 1756 K garing Pitsus garing 2023 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi nomor 190/Pitsus/2022/PN KBU tanggal 9 November 2022 mengadili sendiri. 1. Menyatakan terdakwa Mary SSG binti Supandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana secara bersama-sama, merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya, dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan dan pidana denda sebesar 20 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhi. 4. Menetapkan barang-barang bukti seperti 1 buah kepling CD berisi rekaman video pelaksanaan pendapat yang melibatkan anak di bawah umur, 5 buah kertas berisi 11 foto dan dokumentasi anak yang dilibatkan dalam aksi penyampaian pendapat, screenshot chat WA, 2 lembar surat pernyataan saudara Adi Setiadi dipakai di perkara atas nama saudara Setiadi bin Aliuddin. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500. Selanjutnya 2. Bahwa dalam putusan kasasi nomor 1756 K/Pitsus/2023 amar putusannya tidak ada perintah untuk menahan atau masuk tahanan, sehingga putusan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sebelum ada fatwa dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3. Bahwa untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, tidak boleh ada eksekusi putusan untuk melakukan penahanan terhadap terpidana yang amarnya tidak ada perintah untuk menahan atau masuk tahanan, terkecuali telah ada petunjuk dan perintah dari lembaga berwenang berupa fatwa dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami mohon kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk menunda pelaksanaan eksekusi hingga mendapatkan fatwa dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikian surat permohonan disampaikan. Terima kasih. Jakarta, 10 Juli 2023. Tim Advokasi Bunda Mary. Baik. Jadi intinya adalah kami meminta penundaan eksekusi dan kami tadi sudah ke Mahkamah Agung minta permohonan fatwa terhadap perbedaan pendapat yang sudah kami jelaskan tadi. Dan yang paling penting, Bunda Mary itu sedang menjalankan hak konstitusinya untuk menyampaikan pendapat di muka umum sehubungan dengan adanya ujaran azan yang dianalogikan dengan lolongan anjing oleh Menteri Agama Yakut Khalil Khumas. Sang Menteri sendiri yang sampai hari ini sudah banyak didemo, tidak ada sanksi hukum apapun. Tetapi ternyata yang menyampaikan pendapat, yang menjalankan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata justru divonis 4 bulan walaupun tidak ada perintah untuk menahan. Dan ini yang kami persoalkan. Yang kedua, Bunda Mary ini menggerakkan anak untuk militer apa begitu. Saya itu bingung gitu loh. Negara kita itu bukan negara Suriah atau apa. Tidak ada. Yang ada di Papua. Baru kalau peristiwa lokus deliktinya di Papua masuk akal. Ini penyampaian pendapat di muka umum dan fakta persidangan sudah dijelaskan seperti itu. Sejak kapan menyampaikan pendapat di muka umum berubah menjadi peristiwa pidana? Nah ini yang menjadi soal. Dan yang ketiga tentu saja kalau ini dipaksakan dieksekusi, saya yakin ini mencederai rasa keadilan masyarakat, bukan hanya bagi Bunda Mary, tentu juga bagi kita semua yang tentu saja tidak akan terima dengan eksekusi terhadap perkara yang sebenarnya sumir. Dan kita tahu di era rejim Joko Widodo ini semua aktivitas penyampaian pendapat, aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, aktivitas yang konstitusional itu dikategorikan sebagai kejahatan, dituduh teroris, radikal, menyebar hoax, menyebar kebencian, menyebar permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan, kena delik ITE, dan terakhir ini kriminalisasi dengan undang-undang anak seolah-olah mengeksploitasi anak untuk kepentingan militer. Opo ini nih. Ini putusan opo ini Pak Jokowi. Jadi saya mohon hentikan karena begini, kekuasaan bergulir. Jadi kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia tolong diberi arahan perintah langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk menunda. Saya tidak memerintahkan, tapi saya meminta untuk menunda.
Karena lembaga yang berwenang untuk memberikan fatwa ini adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baik, selanjutnya kepada Bang Aziz Anwar untuk menyampaikan pandangan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipaparkan secara jelas, lengkap, tegas tadi oleh rekan-rekan saya semua. Tadi saya di sini hanya menambahkan sedikit bahwa kita sudah menempuh tadi upaya ke Mahkamah Agung dan sekarang di Kejaksaan Agung. Semoga di sini ada titik terang ya. Karena para pemangku kekuasaan ini sudah kita tempuh upaya-upaya formal yang memang maksimal. Tinggal nanti soal kebijakan kita tunggu dari mereka apakah pro kepada rakyat, kepada masyarakat, atau pro terhadap yang tadi tidak masuk akal, zolim, sewenang-wenang. Gitu. Jadi kita ingatkan jangan zolim, sewenang-wenang dan sesukanya. Bertindaklah objektif, kekuasaan bergulir. Jangan lupa sebentar lagi konstelasi akan berubah. Jangan salah ambil putusan. Jangan salah ambil kebijakan, berbuatlah untuk atas nama kepentingan rakyat. Rakyat menyampaikan aspirasi harus dilindungi karena itu bagian undang-undang, bukan malah dikriminalisasi. Demikian singkatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Qasinuddin dan rekan Aziz Yanuar, juga Riki Fatamazaya. Saya kira saya kebagian sedikit sekali ini. Saya ingin menyatakan begini ya, jika berbuat salah itu adalah manusiawi, maka menyalahkan orang lain itu adalah politis. Ini terjadi pada diri Bunda Mary, pejuang mujahid Lampung. Ya, kami ingin mengatakan bahwa fakta persidangan itu telah nyata-nyata saksi fakta, saksi mahkota, dan saksi ahli mencabut BAP. Nah, lalu pihak daripada mereka tersebut dimintakan untuk meminta maaf kepada Bunda Mary. Ini artinya benar dan tepatlah apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lampung Utara yang menyatakan bahwa Bunda Mary bebas murni. Ya, nah ini artinya apa? Ada harapan tentang tegaknya keadilan. Nah, keadilan tersebut menjadi kacau kembali setelah kasasi daripada pihak kejaksaan dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu kami ingin mengatakan bahwa hari ini kami datangi Mahkamah Agung dan juga Kejaksaan Agung untuk mencari keadilan. Kami yakin dan percaya bahwa seorang mujahid ini sesungguhnya sedang diuji oleh Allah. Dan kami yakin dan percaya bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya membutuhkan suara-suara kritis. Dan suara-suara kritis itu bukannya dihukum atau dikriminalisasi, tapi harus dibela. Oleh karena itu ibu-ibu yang ada di sini juga membela Bunda Mary pastinya ya. Nah, kita berharap bahwa ini akan segera mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Dan satu lagi kami menyampaikan, KUHP pasal 244. Sesungguhnya keputusan bebas murni itu secara teori kepada jaksa sesungguhnya tidak diperkenankan untuk melakukan kasasi. Walaupun faktanya ada beberapa dimenangkan oleh MA. Hampir 90% semuanya dikalahkan, tapi 10% adalah yang dimenangkan. Tetapi kami ingin mengatakan apa gunanya, apa untungnya, tidak satu rupiah pun yang dimakan oleh Bunda Mary, tidak ada satu tetes pun darah yang terjatuhkan. Lebih baik pemerintah saat ini ya, pemerintahan Bapak Jokowi untuk lebih berkonsentrasi kepada penanggulangan bencana saat ini, yaitu bencana korupsi di negara kita ini. 349 triliun kemana? 8 triliun BTS bagaimana? Ya, itu kenapa sih kok susah amat? Al Zaitun bagaimana? Jangan Bunda Mary dong ya. Jadi oleh karena itu kami yakin dan percaya jika bangsa ini masih mempunyai rasa malu, maka tidak akan mengkriminalisasi seorang Bunda Mary. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.